Halo Mayang, Halo Rama, apa kabar? baik Udah banget. setahun ya, akhirnya ketemu lagi. Iya, menyempatkan diri untuk bertemu. Silahkan memperkenalkan diri dari nama, umur, asal, kuliah di mana, jurusan apa, minat apa. Oke, silakan. Jadi nama saya Mayangga Pangesti. Biasanya teman-teman manggil itu Mayors. Terus saya asli Kediri, tanggal lahir saya 21 September 1998. Saya kuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta dan semester akhir. Jurusan seni rupa, murni, grafis. Oke. Ya sebelum lanjut, sebenarnya gue sudah terlalu tahu ya siapa dulu yang manggil gue Ramaido gitu. Jadi di kuliah gue itu dipanggil sebagai Ramaido. Cuma seingat gue yang pertama manggil Ramaido itu yaitu si Mayang. Nah sebenarnya awal-awal itu siapa sih sebenarnya gitu? Kan kamu kan bertiga, biasanya kan sama Putri sama Ciger. Iya, Itu iya. kita kan. Nah siapa dulu sih yang nyiptain nama itu sebenarnya? Sebenarnya itu sih kayak lelucon aja sih, kayak ada lagu kan Ramaido. Ramaido bahasa Jawa, Ramaido bahasa Indonesianya ya, apa ya? Ramaido. Iya aja gitu. Nggak ngelok deh apa ya, nggak ngerti. Ya udah gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya alhamdulillah sih dapat nama itu sih. Gitu. Tapi sakit hati gak dipanggil Ramaido? Seneng Oh banget. seneng, kenapa lo seneng? Gak tau ya, asik aja gitu. Asik. Ramaido. Malah dari situ malah Ah, teman-teman tuh malah tahu oh ini Rama yang ini, Rama yang Oh, ini. iya. Jadi bisa dibedain gitu sama Ramadika. Oke, sekian cukup soal Ramaido. Kita lanjut ke topik selanjutnya. oke. Sebelum masuk ke kampus PISI Surakarta, ke kampus seni, Iya. kamu tuh dulu sekolah di mana sih? Jadi dulu SMA-nya di Kediri, di SMA 5. Di mana? SMA Negeri 5, cuman minatnya tetap di kesenian. Oh, Jadi enggak, jadi SMA dulu itu aku IPS, cuman selalu disuruh les ke pelajaran kayak matematika, gini kan. Aku tetap memilih di sanggar lukis gitu. Oh, Jadi ada? iya di Kediri ada, Oh. jadi namanya Kalim Art. Nah, aku sekolah di situ 2 tahun kayak basic gambar dari sketsa, terus dari Nirmana Dwi Matra gitu kayak yang dasar. Tapi Dasar. di sana ya. Heeh. Nah di PS nih sebagai anak SMA gitu ya. Apa sih yang kamu pelajari di sana gitu? Kan nggak ada apa hubungannya gitu sama seni gitu. Yang membawa kamu ke sekolah seni itu apa gitu? Kan nggak ada hubungannya IPS sama seni gitu. Itu lebih seneng sama yang bebas sih kayaknya, kayak gambar. Itu kan menurut aku nggak ada matematika gitu kan, lebih enteng. Terus IPS lebih enteng lagi daripada IPA. Oh gitu. Dan you know lah IPS itu orangnya kayak gimana, rebel. Gimana? Aku kan anak SMK gitu. Aku kan anak SMK. Gimana kalau di IPS sama IPA tuh kenapa selalu terjadi bentrok IPS sama IPA? Iya menurut aku kayak IPS itu anak-anaknya yang lebih ke apa ya? Kelihatan itu anak IPS dan IPA. Soalnya anak IPA kayaknya orangnya yang diem-diem. Oh, Diem-diem, gitu. IPS yang kayak tahu sendiri Oh kan. gitu berarti. Oh ya paham. Ya tapi nggak semua sih, cuman aku emang dulunya kayak gitu sih SMA. Kebanyakannya mungkin yang terlihat gitu. Iya. Oke. Dari SMA lintas jurusan ke sekolah seni. Apa tanggapan teman-teman kamu tentang kamu yang sekarang? Dibilang aneh kah gitu? Kayak atau malah kayak ih sombong ya sekarang ya gitu. Oh, Ada gak sih yang gitu? ada. Gimana tuh? Jadi lucu sih, dulu tuh pernah kan ada mentoring kan, kayak kakak kelas aku yang masuk di kelas-kelas untuk ngenalin kampusnya gitu kan. Jadi aku dulu sempat nggak tertarik sama kampus manapun. Maksudnya aku seneng kalau aku itu masuk di seni rupa, entah itu pendidikan atau murni gitu kan. Nah, waktu itu teman-teman aku itu dulu kayak ini paling diem, dia mau kuliah di mana, sedangkan teman-teman pasti nanyain yang kuliahnya bakal mau kemana kan. Aku diem. Nah ketika tuh ada isi, aku langsung kayak semangat banget, wah ada kesenian ini nih. Baru di situ deh aku terus tanya-tanya kayak di sana tuh gimana dong, terus kesenian itu sebebas apa sih, ntar aku makin gini enggak gitu kan. Gimana sih? Gitu. Si kakaknya bilang enak kok Mai, kamu bakal bisa punya teman banyak di kesenian, terus kamu bisa berekspresi di situ, dan di Solo pun itu semuanya itu murah gitu, teman-temannya enak, humble dan lain-lain. Nah temen aku bilang kayak oh dari tadi ternyata nungguin yang si seni, emang bakal masuk ke isi, susah loh itu.
itu gini loh, itu kayak teman-teman tuh nggak bakal ngerti kalau aku bakal masuk dan mampu di situ gitu kan. Ya udah, nah lucunya teman-teman aku itu yang ngomongin aku kayak gitu di depan aku itu pengennya kan ke stan. Tapi iya dia ke stan, terus dia setiap hari ke sekolah itu bawa buku yang tebel-tebel itu loh. Bawa buku yang tebel, terus seolah-olah dia besok bakal ke stan, kata teman-temannya aku bakal ke stan gitu kan. Ternyata gagal dan jurusannya bahkan bukan di stan, kayak di hukum, lebih tuh lebih beda gitu kan. Dan alhamdulillahnya saya bisa keterima di seni isi. Iya. Berarti daftarnya cuma isi Surakarta aja atau di kampus-kampus lain? Sebenarnya kampus lain sih, kan dulu itu aku sempet terdaftar di senam PTN kan. Ternyata senam PTN aku itu nggak aku konfirmasi. Jadi kan harusnya kan setelah milih yang mana terus kita ngumpulin file borang di situ, kayak nari, kita bikin video tari, gambar, kita bikin gambar gitu kan. Nah ternyata setelah aku ngupload itu belum aku konfirmasi, dan itu bikin bikin ibu aku kayak, wah gimana sih ini, kok sayang banget, kok kurang selangkah gitu kan, kok nggak kamu konfirmasi gitu. Nah tapi itu bukan pure kesalahan aku, kesalahan si BK-nya, kenapa kok nggak ngecek siapa sih muridnya yang itu kayak udah masukin, udah konfirmasi apa udah gimana gitu kan. Harusnya kan saling gitu kan, nggak ngerti akunya. Abis itu pasrah ke orang tua aku marah-marah kayak, ya udah habis ini nggak usah kuliah aja deh, kamu gagal, wes kamu kuliah di Kediri aja, yang negeri cuman di IAIN. Nah sebenarnya aku bukan benci sama IAIN apa gimana, enggak, cuman menurut aku nggak feel aja di situ, nggak feel, dan aku ngambilnya minat tetap ke kesenian kayak multimedianya kayak gitu kan. Nah habis itu setelah masuk aku ngisi tes, aku sudah sempet tes kan di situ, aku tes anjing, ternyata wah aku nggak minat gimana nih, terus akhirnya ya wes ternyata gagal, jadi nggak masuk gitu kan. Ibu aku marah lagi, kamu ini mintanya gimana sih, itu tes di IAIN kamu ngerjain sambil merem, udah bisa loh sebenarnya, kok kamu nggak bisa, gimana, ya ampun, astagfirullah, ya ampun, gini bikin aku makin blank kan. Wes aku terserah mau masukin aku kemana lagi kan. Ya wes ternyata aku SBMPTN di Surabaya, di UNESA kan, di UNESA pendidikan, terus pendidikan seni. Iya, pendidikan seni rupa, terus di UNS pendidikan seni rupa, terus diisi yang murni bener-bener bukan pendidikan gitu kan. Terus sejauh itu aku sempat ketemu sama orang, dan orang itu sempat ngobrol soal kesenian dan membuat aku sadar bahwasanya aku senang dengan kesenian itu kenapa sih kok di pendidikannya gitu. Tapi kata ibu aku kalau aku masuk di pendidikan itu enak, kamu kalau mau ngajar enak, kalau mau gini enak. PNS. Pengennya PNS gitu kan. Terus habis itu wah, kalau aku senang sama kesenian, kenapa sih nggak nyelup sekepala langsung ke murni aja, daripada setengah-setengah pendidikan mau ini terus kita dapatnya setengah-setengah gitu kan. Ya udah, dalam hati kecil aku kayak aku memutuskan untuk ke Institut Seni Indonesia Surakarta, soalnya itu murni dan bener-bener emang bener-bener aku mempelajari kesenian dari nol gitu, nggak ada apa ya, kayak dibagi-bagi gitu, bagi-bagi harus bisa musik, tari gitu kan. Kalau pendidikan kan pasti semuanya, gitu kan. Jadi aku pengennya kayak pure murni di situ, bikin karya. Iya, dan ternyata aku bangga banget. Oh, aku ternyata bisa keterima loh di Institut Seni Indonesia gitu kan. Waktu itu bangga banget. Soalnya kayak dulu yang temen aku bilang, emang kamu bisa, dia bisa gitu kan. Tapi aku ya udah masuk aja. Setelah masuk pun ekspektasinya juga udah berubah banget. Jadi kayak wah gila sih. Ternyata di sini gila sih. Lebih gila ternyata. Jadi kayak awal kali masuk itu. Nah, awal-awal tuh gimana tuh? Ini seru nih. Kamu kan satu LKTD sama aku kan? Iya. Nah, gimana tuh waktu itu? Bisa diceritakan? Aku yang jelasin nih. Nah, oke. Gak apa-apa, kan nanti aku nyambung kalau ada. Jadi kali aku masuk di ISI itu, aku mikirnya ke kesenian itu cuman ada seni lukis gitu kan. Jadi sebelumnya kan aku pernah sekolah di Sanggar 2 tahun yang itu lukis, basicnya lukis gitu. Aku belum ngerti banget grafis, nggak ngerti malahan. Wah,
dari ospeknya, dari semester 1 ke 3 gila banget. Jadi waktu itu aku masuk ke isi, terus pikiran aku kayak enak sih, ntar kayak keren-keren kan, anak seni keren-keren ya. Terus oke, aku masuk, ternyata itu ada 3 sub, tiga apa jurusan, jurusan lagi, kayak ada patung, ada grafis, ada lukis. Waktu dulu itu aku menggebu-gebu di lukis, soalnya Lukis, emang siapa yang menjadi pelukis? emang dari dulu kayak apa ya, dari SMA kan aku emang udah sekolah lukis kan. Jadi aku pengen lukis di situ gitu. Tapi ternyata makin lama kayak ntar kalau aku dilukis, aku udah pernah ngerasain cara melukis, udah tahu basic-basicnya seperti ini, dan mungkin aku pengen mempelajari grafis. Selain menurut aku kayak selain itu, aku berpikiran kalau dosen-dosen grafis itu pada asik, kayak berjiwa muda, sama teman-teman kayak iya sip kan. Terus oke lah, aku mempelajari itu kan. Abis itu asik tapi capeknya di proses kan. Tapi prosesnya gila uang, gila waktu, tenaga dan lain-lain ya kan. Belum masalah relationship nih. Terus nah habis itu ospek pun kayak aku gak nyangka kalau bakal digituin sih kayak. Meskipun kita gak terlalu parah katanya sih, gak terlalu parah, tapi udah lumayan cukup parah sih. Menurut aku parah. Tapi pas kita ngospekin adik tingkat, itu parah banget sih. Gila itu yang parah aku sih. Itu gila sih kawan. Kayak meskipun aku sebagai tim dokumentasi ya, kayak wah ini gila sih, parah sih gitu. Kayak melebihi cutting kita yang dulu. Nggak manusiawi sih. Maaf ya adik tingkat. Tapi kebentuk gak sih? Kayak ngerasa kebentuk banget gak sih waktu kita di ospek itu? Nih, wah iya gitu. Iya, jadi kayak itu sih, ada yang membedain di mana kita merasakan itu emang bisa ngebentuk kita. Ada orang yang baper kayak aku kok diginiin sih gitu kan. Tapi menurut aku kayak aku mendukung banget ospek, soalnya ya bukan gimana sih kalau ngerasain kan soalnya kan. Menurut aku dulu itu kayak aku ospek itu disuruh gambar, disuruh sketsa sampai berapa puluh sih dulu, cuman berapa menit gitu kan. Oh, yang 20 berapa menit, dan itu awal-awal kan. Dan itu belum mengerti kayak proporsi gitu-gitu kan. Jadi kayak kita dibaksa dalam waktu singkat membuat karya sketsa 10 gitu kan. Dan itu kakak tingkat pada kayak gimana gitu, kayak bisa gitu, kayak marah-marahin gitu kan. Jadi kayak ya udah susah gitu. Tapi ternyata 10 dalam waktu berapa menit itu nggak ada apa-apanya sama ketika kita udah masuk, ya nggak sih? Kita lebih kayak minimal aja 350 nggak sih? 300 ya 350 nggak sih? Pas semester berapa sih? Semester 2 itu 500. Iya, kayak gitu. Jadi kayak bener-bener di depan pasar gede, kita bener-bener on spot, kayak panas-panasan gitu nggak sih? Dan kita masih mending loh, kan malah di Jogja itu sekitar 1000 ya kan? Kalau nggak salah. Iya, 500-an sih kayaknya. 500-an semester 1, semester 2 itu 1000. 800-an ke 1000 mungkin ya. Dan dia asik lebih ke candi kayak gitu kan ya. Lebih berat sih kayaknya. Jadi itu menurut aku kayak gimana orang itu menempa kita untuk mempersiapkan kita di mana kita bisa masuk, dan apa ya, kuat di kesenian. Soalnya kayak emang bener-bener gitu. Semua itu kayak menekan kita buat bikin karya satu semester berapa gitu, dan konsepnya harus nyambung gitu nggak sih? Nah itu menurut aku ospek itu penting sih ya. Ada yang bilang nggak penting gara-gara itu nggak manusiawi, ada gini. Menurut aku kayak ya tergantung sih, tergantung juga sih. Kalau aku dulu asik, aku masih masuk lah gitu. Sayang banget kayak kemarin kan yang adik tingkat kita ya, di bawah kita ada tuh kayak garing banget mana sama kakak tingkat kayak siapa nggak tahu beneran nih apa kan di kampus kan. Mas ini buatnya gimana? Oke, basa-basi lah. Iya. Cewek nggak? Cowok. Oh, cowok. Kirain cewek. Kalau kita kan basa-basinya tuh kelihatan gitu. Pas kita tuh basa-basi sama cuttingnya masih lebih kelihatan. Nah, pas yang angkatan berapa tuh? 2 tahun di bawah kita. 2 tahun di bawah kita kayak mau kenalan dengan cuttingnya tuh lebih kayak nggak ada feel gitu nggak sih? Nggak kerasa. Aku sampai sekarang nggak siapa sih? Nggak ngerti. Nggak kenal. Namanya satu-satu pun siapa nggak ngerti ya.
gitu. Jadi Kalau yang angkatan kita kan masih kenal sama kating-kating, masih bahkan berbaur banget. sempat main bareng, bikin bareng. pameran bareng, kan asik gitu kan maksudnya. Mas zaman itu ya. Iya. Zaman di bawah. Sebelum Enggak korontol. ada. Sebelum korontol itu zaman gila. Aduh. Nah, tadi kan kamu juga menyinggung soal orang tua. Nah, sekarang orang tua kamu tuh gimana melihat kamu yang sekolah di sini gitu? Apa mereka nerima atau kayak ya udah jalanin di sini, ya udah jalanin gitu. Jadi awalnya sih balik lagi ke basic orang tua aku yang bener-bener di apa ya? Akademik nggak sih, kayak formal gitu loh, lebih ke formal, dan dia pengennya kayak anaknya itu Aman. bener-bener ke pendidikan yang besok jadi guru, bahkan bisa jadi PNS gitu kan. Terus sempat bilang kayak, kamu itu kalau sekolah di murni itu bakal susah, kalau mau jadi guru harus ambil titel yang SPD dulu gitu kan. Tapi Ya, harus. menurut aku kayak segala pilihan aku dan apapun yang aku jalani sekarang yang itu membuat aku bahagia, ya udah, dan aku tanggung jawab atas apa ya, resiko yang ntar kayak gimana. Kamu ambil kan. Yang penting aku seneng dulu sih, kayak Setuju sih. Sumpah, harus seneng dulu. seneng dulu. Terus ada sih temen ibu aku yang bilang kayak nggak sayang ya sama anaknya kalau disuruh kuliah di ISI, bahkan di kesenian, kayak orang-orangnya pasti pada ngawur, ntar rusak gini gitu kan. Itu kan tergantung mindset mereka kan. Tapi ketika kita menjalani itu dengan nggak seperti apa yang mereka bilang, mereka lihat, itu kita kayak ibarat apa ya? Ibarat kita melihat sebuah kubangan di situ, kayak ada air di atas. Mungkin orang lain tuh bilang, kamu jangan masuk di dalam air itu, sebab di dalam air itu pasti curam, pasti ada buayanya kah, ada apanya kah gitu kan. Kalau kita udah nyemplung pasti kita udah ngerasain kayak ternyata nggak ada apa-apa kok di dalam, ternyata bersih-bersih aja kok airnya gitu kan. Jadi setiap orang itu punya kayak feel sama pilihannya masing-masing. Ketika dia belum masuk pasti dia bakal menerka-nerka gitu kan, kayak itu ntar dalam nggak ya, itu ntar aman nggak ya gitu kan. Jadi kalau kita udah masuk ya udah kita menikmati itu gitu kan, renang-renang aja gitu maksudnya. Santuy Dan aja sekarang kali. aku udah renang gitu ya, udah. Seneng banget gak sih di seni gitu? Sebenarnya seneng banget, kayak aku merasa aku berbeda gitu sih, kayak mungkin punya media gak gitu, maksudnya kayak apa? Kita kan kayak stres sering banget gitu kan, kayak Sering. keluhan di sering. Nah, ketika kita udah sekolah di kesenian gitu dan kita udah bisa nerapin itu di karya kita gitu, itu kayak jadi apa ya, semacam Healing. obat. Healing banget kan, jadi healing. ngerasa gitu gak? Ngerasa banget, kayak menurut aku kesenian itu ekspresif banget gak sih, kayak kita itu setelah menuangkan ekspresi kita ke dalam media apapun, entah kita langsung gores, entah kita mau itu jelek ataupun bagus gitu, itu kayak udah plong, wah ini plong ekspresi aku nih kayak gitu. Kayak gitu ya. Makanya kesenian itu pasti sering pamer gak sih? Harus. Iya. Harus pamer sih. Pamer gak sih? Harusnya pamer sih. Oke, Gitu. topik berikutnya. Ya. Kemarin aku lihat storymu, kamu pameran, terus gambar-gambar bareng. Itu cuma sekedar kumpul anak-anak yang suka berkesenian, terutama di seni rupa, atau memang ada komunitas di sana? Jadi aku mau nyeritain yang mana dulu nih? Pameran ya? Pameran dulu deh. Jadi waktu Indonesia, negara kita dilanda korontol gitu kan. Kesibukan aku di rumah itu bahkan kayak bener-bener waktu itu kebuang gitu loh. Kebuang, entah tidur, entah ngapain, wifi tetangga mungkin ya. Kayak nggak ngapa-ngapain kan. Terus aku seringnya itu menghabiskan waktu di tongkrongan, ngopi sama anak-anak. Itu setiap hari, bahkan kayak setiap hari bahkan nongkrong gitu. Terus kebanyakan teman-teman aku yang kuliah di kesenian itu pada balik ke Kediri. Banyak berarti ya Kediri? Banyak, ternyata banyak. Aku juga gak nyangka ternyata banyak. Nah, waktu itu kan aku awal kali bikin pameran dan awal kali pameran di Kediri kan. Jadi sebelumnya kan belum pernah. Nah, aku sama teman-teman kayak kumpul sama teman-teman yang kesenian gitu kan, kayak kumpul terus kita ngopi bareng. Terus ada tuh satu temen aku yang kayak nyeplos, gimana kalau kita bikin pameran? Soalnya kita rindu hawa-hawa pameran, hawa-hawa Solo. Hawa Solo itu aku bawa ke Kediri, terus kita bertuju tuh bikin, ayo gimana kalau kita challenge dari hari sekarang 10
hari kita bikin karya, dan itu kayak aduh shit, karya aku pada di Solo sih. Terus aku mikir gini kayak wah, karya-karya aku juga cuma tugas di Solo gitu kan. Ya udah, gimana kalau aku bikin karya, aku bikin tuh mendadak. Jadi kayak karya-karya aku itu sebenarnya aku seneng aja kalau menggambar, melukis tuh langsung ke media gitu loh. Digital kan aku kurang bisa gitu kan. Jadi kayak langsung gambar, dan menurut aku kesusahan mau cari bahan-bahan di mana kan. Kalau di Kediri kan, kalau di Solo kan pasti kita tahu kan mana yang murah, mana yang kayak gitu kan. Terus di Kediri itu ada ukuran yang lumayan tapi nggak besar-besar banget kan. Terus aku bikin gimana dengan di media yang menurut aku kurang lebar ini, orang-orang itu bakal tertarik sama karya lukis aku gitu kan. Ya udah, akhirnya aku bikin karakter banyak banget kayak cewek. Iya kan. Lukisan aku itu kayak cewek-cewek gitu semua, kayak lagi freedomnya cewek, kayak lagi skateboardan sambil mabuk, terus sambil ya. kayak gitu kan. Terus habis itu aku sempet sih kayak pameran kan, akhirnya pameran terus ada orang sih kayak oknum. Ada apa ini? Jadi kayak di 7 orang itu yang pameran lukis itu ada 2 orang, cuman ada orang yang tertarik sama lukisan aku gitu kan. Tertarik, katanya kayak ini asik banget sih lukisannya, kok cewek-cewek ada yang telanjang, ada yang rokok, ada yang mabuk. Emang kamu sebenarnya seperti ini lifestyle kamu? Enggak, itu cuman bagaimana aku mengekspresikan agar kelihatan visual yang menarik aja gitu kan. Terus jadi orangnya tuh kayak minat mau beli lukisan aku terus sama karya digital aku, dan aku spontan bilang ke ini 900.000 gitu kan. Jadi aku sempat dibego-begoin sama teman-teman. Aku sebagai orang yang belum terlalu punya nama lah gitu. Terus kayak apa ya gitu. Langsung spontan bilang 900. Terus teman-teman bego banget sih, ini harusnya lebih dari 900, soalnya ini karya lukis itu tunggal gitu kan, katanya dia tuh nggak bisa ngeduplikat lagi gitu. Nah akhirnya mungkin sesuatu hal menyelamatkanku ya nggak sih, semesta ya. Terus lama-kelamaan tukeran WhatsApp kan sama orang itu, dan aku sendiri juga di masa-masa kayak gitu kan butuh banget duit juga kan. Mungkin kalau lukisan aku bisa kebeli kan berarti kayak selain bangga kayak aku juga dapat duit gitu kan. Oh, lukisan aku ternyata ada loh yang koleksi orang lain gini-gini kan. Meskipun masih dengan seharga segitu gitu, sebagai mahasiswa gitu kan. Bagi aku kayak wah, bisa buat ngopi berapa bulan nih gitu kan. Terus akhirnya kayak ya udah kan. Terus lama-kelamaan tuh orangnya ngajakin ngopi bareng terus ketemu, dan aku sempet nanyain kayak gimana, jadi nggak beli kata dia bakal dibeli insya Allah bulan ini tanggal ini gitu katanya. Ya udah aku nungguin kan. Terus aku bilangnya aku mau keburu keluar kota loh, soalnya ada urusan di Solo gitu-gitu. Terus ternyata setelah itu orangnya kayak menurut aku tai banget sih. Jadi lama-kelamaan kayak gimana ya, akan nggak pernah tidur jam 10 gitu kan. Aku pasti tidurnya pagi-pagi, jadi kayak online gitu kan. Ngechat dong bilang gini, kok kamu masih online jam segini, kenapa? Iya, nggak ngerti dong. Terus katanya tahu gitu tadi kita ngopinya lanjut gitu kan. Terus emang kalau lanjut sampai jam berapa kan warung kopi semua tutup kalau corona kan, aku bilang gitu. Ya di hotel gitu. Ngopi di hotel aku belum pernah gitu. Selama kelamaan kayak aku tuh suka loh kalau lihat orang cewek tuh ngerokok kelihatan seksi. Nah itu selalu kayak ngechat aku di tengah malam kayak gitu. Kayak lama kelamaan orang ini ngaco banget sih, kayak nggak mungkin deh dia beli lukisan aku, mungkin ada modusnya gitu. Pemikiran aku ya udah. Terus ya kayak ya udah, aku keep lukisan aku recolor lagi, aku perbaikin lagi gitu kan. Terus bakal mungkin kalau ada waktu, kalau ada rezeki, mungkin ada kok orang yang mau beli dengan harga yang seatasnya gitu kan. Nah ternyata lama-kelamaan tuh bener-bener diganti gitu loh, kayak sesuatu hal yang diganti dengan aku bisa collab sama brand lokal, dan itu dia tertarik sama visual aku, karakter dalam lukisan aku itu kayak ya kayaknya dibikin kaos atau brand apapun gitu. Iya, asik. Terus ya udah kayak bersyukur banget
mereka dapat di kitanya, tapi yang asli lukisannya yang tunggal itu tetap di aku dong kayak gitu. Jadi ya bisa digandakan kalau di kita. Terganti. Jadi orang itu kayak ya udah nggak usah dibeli. Maksud aku kayak nggak butuh 900.000 udah nggak 900.000 ya nggak sih? Ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Gitu. Jadi sambil minum dulu guys ya. Minum pasti. Oke, itulah kejadian. Ya bisa jadi pelajaran aja sih. Iya. Oh, berarti kalau orang-orangnya udah modus-modus gini kayaknya skip. udah deh, Mas, gak usah deh Mas gitu. Skip gitu. Oke, terus yang gambar bareng deh, yang komunitas itu ada komunitas atau cuma kumpul-kumpul aja gitu? Jadi sebelumnya sih aku ada temen sih dari Universitas Kediri, jadi swasta. Dan aku nggak nyangka banget kalau di situ tuh ada apa ya, UKM. Kesenian. Jadi di situ kayak what? Ada kesenian di Kediri gitu kan. Jadi aku sempet diklat di situ kayak isi acara diklat UKM gitu kan. Terus di situ anak-anak yang ngambil kesenian kayak gambar gitu dikit banget. Jadi ada 3, itu ada musik, gambar sama teater kan. Kebanyakan orang-orang tuh milih musik sama teater. Dan gambar itu minatnya sedikit banget gitu loh. Jadi sebenarnya kayak aku itu pede gak pede buat kelas kayak gini. Cuman gara-gara aku memiliki feel dimana aku mungkin mampu dan dimana mungkin teman-teman ada yang mau belajar dan itu gratis gitu, aku bikin di Gerdu Laut namanya. Nah di Gerdu Laut itu kafe temen aku. Jadi kafe temen aku itu bener-bener baru, kafe baru. Terus di situ tempatnya itu nyaman buat kayak berkegiatan gitu-gitu kan. Akhirnya aku bikin, gimana kalau aku bikin kelas menggambar tapi buat kalian-kalian semua yang mau gambar dan itu gratis. Terus semuanya kayak gambar bareng aja gitu. Iya. Jadi aku ajarin basic-basic kayak aku waktu di Sanggar. Jadi kalian semua aku suruh bikin sketsa dasar, aku suruh bikin kayak gitu sampai ntar masuk ke idealis kalian gitu. Mungkin kalian nanti bakal boring, tapi jangan. Semua hal kalau kalian mau melukis, realis pun, surrealis atau apapun itu basicnya tetap ke dasar. Aku bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka sabar buat gambar-gambar. Nonton yang apa ya, yang gambar alam benda gitu. Iya, aku suruh gitu kan? Alam benda, terus flora fauna. Aku suruh bikin gambar apa aja yang di sekitar kalian gitu sih. Jadi asik, teman-teman kayak seneng gitu kan. Aku ajarin gambar, terus mereka kayak jarang banget ya kayak ada kelas seperti ini gitu di tempat ngopi. Aku tuh pengen kayak teman-teman aku kayak anak-anak muda yang di Kediri tuh produktif semua gitu loh, meskipun daripada ngopi story gitu ya kan, mending ngapain gitu kan. Ya udah terbentuk lah itu akhirnya berarti gak terbentuk kayak semacam komunitas gitu ya. Enggak komunitas sih. Oke, selanjutnya kalau sekilas yang aku lihat ya apa kamu tuh kan kayak, kalau yang aku lihat nih, yang aku gak tahu kan aslinya kan, kamu tuh kayak orang banyak teman gitu ya. Nah, iya. Yang aku lihat dengan jumlah teman yang sebanyak itu, kamu tuh kayak kewalahan gak sih? Kayak kamu banyak tanggung jawab buat benar-benar ngejaga mereka, atau aslinya malah lebih sedikit lagi? Karena yang aku lihat kamu tuh sering banget ketemu teman-teman kamu gitu. Aslinya gimana? Apakah yang kamu bagus itu benarkah gitu? Atau cuma ya udah gitu aja? Jadi kalau dibilang banyak sih ya banyak temen, cuman kalau teman-teman yang emang intens deket sama aku setiap hari ketemu gitu-gitu kayak dikit sebenarnya. Cuman kayaknya yang 3 orang itu ya kamu kelompok ya, satu cewek satu cowok, siapa sih namanya? Ya itu temen geng aku waktu SMA. Iya, waktu SMA. Terus makin lama kan kayak perjalanan kan berbeda ya kan. Mereka kerja, mungkin aku kuliah yang harus serebel ini mungkin mau kemana kemari gitu kan. Nah akhirnya aku sering nongkrong sama temen aku, temen-temen aku SMA dulu gitu. Tapi ya kebanyakan emang cowok temen aku. Jadi mereka sering stay di warung kopi yang dimana aku gabut di rumah, aku ada kegalauan dan keapaan gitu lah. Pas nyamperin mereka dan mereka selalu ada di situ. Jadi kayak saudara sih. Apa ya, berarti kamu bisa menghandle mereka lah gitu? Bisa, dan mereka kayak nerima aku yang gini-gini gitu kan. Gitu. Terus kalau yang katamu teman banyak sih, ya emang teman banyak. Aku tuh sampai kewalahan. Jadi kewalahannya di mana mereka di tempat yang ini, tempat yang itu. Kamu kemari dong, kamu kemari. Dalam hati, aku nggak punya duit anjing. Kayak lukisan aku nggak jadi laku anjing gitu kan, kayak ya udah. Jadi pasti seringnya ke teman-teman aku yang cowok-cowok itu yang sering kalau bisa low budget kayak gitu, bangga gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita bicarain temen kamu yang
dua itu yang cowok-cewek, siapa sih namanya? Rezi sama Nola. Oke, ini kan udah salah satunya kerja di kereta kalau nggak salah. Iya, yang di kereta tuh yang cowok. Satunya Nola itu OTW jadi pramugari sih. buset. Nah, ini kan, ya. ini biasanya di SMK maupun SMK pertemanan bertiga tuh pasti ada lah, baik kebanyakan gitu kan ya. Iya. Setelah kita udah ke jalan masing-masing gitu, kalian gimana? Gitu. Jadi sebenarnya tuh temen aku ada 5, geng aku SMA yang paling rebel-rebel itu ada 5. Nah, yang satu itu udah ada di Surabaya, kerja di Surabaya. Yang satunya baru aja nikah tapi dia udah kerja kan. Terus tinggal 3 kan, tinggal 3 yang single belum nikah. Yang satu juga belum nikah dia tapi di Surabaya nggak pernah ke Kediri, nggak pernah kumpul. Jadi seringnya kumpul berempat. Nah, itu juga ada jatuh bangunnya, kayak pernah berantem, pernah kayak sindir-sindiran, pernah kayak cemburu sosial atau apapun. Iya, kayak, itu pernah. Oh, punya teman baru ya gitu. Padahal itu hal wajar sih kayak. Iya, kan aku udah bilang kayak kita itu meskipun bareng tapi kita tetap sendiri-sendiri kok, entah bakal beda-beda kok jalannya gitu. Mereka kerja, aku kuliah, gitu kan kita udah punya relasi sendiri tapi aku tetap temenan sama mereka. Sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi kemarin sempat kejadian di aku juga. Iya, apa nih? Yang gitu kayak teman-temanku tuh ngerasa lama lupa ya gitu sama temen-temennya SMA. Oh, udah punya teman baru gitu ya. Iya, lebay banget. Padahal ya gimana? Gua sibuk di sini anjir gitu. Jangankan buat pulang ketemu teman-teman tuh sekarang udah susah banget kan gitu kayak. Iya. Ketemu sibuk kayak punya kesibukan masing-masing kan. Iya. Kayaknya punya teman baru tuh hal wajar deh. Iya. Nanti kalau kita ketemu ya udah ngobrol aja, bisa sindir-sindiran gitu sih maksudnya. Kan udah gede juga nggak sih? Gede juga sih. Nanti kalau nikah satu-satu juga bakal beda-beda. Bakal sama suaminya nggak sih? Bakal lupa juga. Iya. Oke, soal pertemanan udah ya. Iya. Tadi kan kita ngobrol soal temennya banyak ya. Ya. Terus gimana cara kamu menemukan waktu buat diri sendiri gitu? Kayak cuma sekedar diem di rumah atau ngapain kayak pokoknya melakukan sesuatu untuk diri kamu sendiri. Karena kemungkinan besar dengan jumlah teman sebanyak itu, di antaranya pasti ngajak ketemu kayak yang tadi kan. Atau ngajak chattingan kayak ngajak teleponan kayak dan segala macam. Nah, gimana tuh kamu menemukan waktu buat diri sendiri? Jadi kalau di rumah sih nggak sebebas aku di Solo kan. Kalau di Solo kan pasti mau keluar jam berapa, balik jam berapa, nggak balik pun itu kan nggak ada yang itu kan. Tapi kalau di rumah kan ada orang yang harus dihargai. Jadi aku tuh menyempatkan waktu untuk di rumah loncat-loncat. Jadi Senin di rumah, Selasa main, Rabu di rumah, Kamis main kayak gitu. Jadi mungkin waktu gabut-gabut itu di rumah aku sering bilang ke temen kalau disuruh. Jadi itu ada grupnya, sampai ada grupnya kayak ayo sini ngopi sini gitu kan. Gitu kan pasti. Wah, gak bisa nih skip gitu. Aku bilangnya kayak lagi ngeringin chat, kalau udah main chat males banget keluar, males banget dandan keluar gitu kan. Ya temen aku sempet gak usah dandan, gak usah ngapa-ngapain, orang biasanya juga di sini gitu kan. Tapi aku kayak udah nggak ada feel nih kalau keluar, lagian di luar hujan gitu. Kadang ada apa ya, sebenarnya sih ngopi sih menurut aku cuman sebagai have fun sama healing, jadi biar balance gitu loh ketika aku ngerjain tugas kuliah, bikin gambar atau kadang baca gitu kan kayak males aja gitu. Aku pengen sama teman-teman gitu, tapi lebih kebanyakan sering ke teman-teman sih daripada sendiri ngerjain tugas, makanya kayak keteteran gitu sih seringnya. Jadi aku kayak mikirnya sekarang di masa-masa kayak gini kayak cuan gitu terus kayak nggak mikir kalau semester ini bakal berat banget soalnya prakteknya, terus menuju ke apa ya, kalau lulusan gitu kan kayak aku mikirnya kuliah itu sekarang udah kayak apa ya, aku tuh udah lulus jadi aku nggak usah mikir tugas gitu, jadi aku lebih hevan gitu kayak nyari kerja, terus nyari freelance kayak gambar-gambar dinding atau apa kayak gitu sih. Oke. Tadi sebelum syuting aku lihat story kamu collab sama salah satu brand lokal. Boleh deh sekalian promosi di sini ya, siapa tahu ada yang tertarik. Itu kan aku di rumah nggak main kan, aku gabut. Aku tuh sempet gabut nge-DM tukang tato gara-gara saking gabutnya nonton Instastory, kok aku tertarik banget ya sama tatonya gitu-gitu. Aku reply dong story-nya, aku bilang, "Bang, berapaan nih tatonya?" Terus dia bilang kayak start harga segini tergantung sama panjang kali lebar. Terus aku bilang kalau desainnya kita yang bikin gimana? Terus dia bilangnya kayak, "Ya udah, Mbak, lanjut ke profil aku aja, ada nomor WhatsApp gitu kan." Terus
Habis itu kayak goblok banget, gabut aku tuh sampai kayak ngapain sih lari-lari ke tato gitu loh sebenarnya gitu kan. Terus nggak aku chat aja deh gitu kan. Terus habis itu beberapa hari lagi tuh aku tetap nge-replay kayak ngelihat story temen aku di Instagram gitu kan. Terus aku nge-replay lagi, ada temen aku tuh yang bikin story buat jaga toko di store gitu kan, di store lokal gitu. Terus aku gabut lagi kan waktu itu. Terus aku reply aku bilang daripada kamu cari orang lain buat jaga, mending aku aja yang jaga biar aku nggak ada kegiatan aja di rumah gitu kan. Terus ternyata sama temen aku diiyain dong, dia bilang ke bosnya, terus akhirnya bosnya itu ngeiyain aku aja. Jadi waktu itu aku bener-bener nggak pernah kerja sama orang, aku nggak pernah punya pengalaman apapun kerja, jadi nggak usah aku isi lah orang itu aja, aku gabut gitu kan. Sebelumnya juga udah DM tukang tato gitu kan. Terus ternyata aku di WhatsApp sama temen aku, kamu gimana sih kalau nggak kirim CV, soalnya bosnya nanyain loh, katanya teman kamu yang kamu rekomendasiin mana, mau aku tandain di email gitu kan. Terus anjing, aku nggak bisa bikin CV dong, gimana? Wah, waktu itu aku langsung browsing bikin CV, terus download Canva di situ kan. Terus teman aku kayak, awas aja ntar kamu kalau nggak ngirim CV itu pasti kamu malu-maluin aku gitu kan. Terus aku bikin seadanya, soalnya kayak mau jadi storekeeper, masa aku nulis pengalaman kesenian gitu kan nggak lucu. Jadi aku nulis yang pengalaman kerja juga gitu. Iya, aku nulis seadanya di situ kan. Habis itu besoknya itu 2 hari yang akan datang itu setelah kirim aku interview dong. Aku secepat itu interview kan. Secepat itu interview dan aku kayak terus aku bingung dong mau ngomong apa ntar gitu-gitu. Terus setelah ditanyain gini ternyata emang bos aku itu baik banget. Jadi dia emang anak muda banget gitu, kayak ngerti gimana, kayak langsung paham, oh kamu anak seni. Jadi langsung besoknya itu kayak ngajakin collab di kaos. Jadi sebenarnya kaosnya itu basicnya itu basic polosan yang semua orang itu bisa pakai gitu kan. Harganya juga worth it sama kaos polos biasanya gitu kan. Cuman mungkin ada inovasi baru setelah anak seni ya ini ternyata, ya udah ayo collab. Gimana desain kamu, biasanya kamu sering gambar apa gitu. Aku tunjukin lukisan aku yang nggak jadi dibeli itu kan. Terus wah ini karakternya lucu-lucu, bisa dong kalau aku mau karakternya kayak gini yang setel kamu kayak cewek-cewek semua gitu, cuman ada tema-temanya yang mendekati Valentine gitu kan, kayak cinta lingkungan, terus cinta brand lokal, terus sama cinta sama hewan gitu-gitu, hewan peliharaan gitu-gitu. Ya udah akhirnya aku bikin kayak gambar-gambar dulu, terus aku coloring warna-warni sesuai style aku gitu, dan sekarang akhirnya udah rilis sih. Wih, bisa promosikan. IG-nya apa dan segala macam. Jadi Instagramnya itu namanya Basic Movement. Jadi itu store-nya ada di Surabaya sih sebenarnya. Cuman buka store lagi di Kediri di dalam cafe Okui gitu. Itu bisa dipesan online nggak? Online bisa banget. Cuman 24 pieces kaos kalau nggak salah. Jadi nanti di situ kan ada 3 desain kan. Orang-orang bisa bebas milih desain yang mana gitu kan. Kaos warna apa, terus desainnya yang gimana, nanti langsung di sablon di tempat gitu kan. Worth it banget kok, kayak kaosnya aja yang polos 50.000, terus dapat sablonan yang desain aku itu 30.000, cuma 80.000. Kayak terlalu worth it sih kalau iya nggak sih? Masuk lah. Gitu. 80.000 loh. Silakan dipesan di Kata Tarik. Iya, di Basic Movement. Nanti kasih link di bawah. Oke, thank you banget Mayang. Makasih banget udah berbagi di kontenku. Sorry banget ya keadaan syutingnya kayak gini. Iya. Tadi juga sempat kehujanan, sorry banget. Enggak, aku naik mobil ya tadi. Oh gitu. Mobil kayalan. Oke deh, tutup deh. Penutupannya terima kasih teman-teman yang udah nonton, terus salam berkarya, terus kok salam berkarya sih, kayak si itu aja. Jadi selamat berkarya, semangat berkarya, ya tetap semangat berkarya. Iya. Jadi tetap menjadi diri sendiri, terus semangat buat menjalankan sesuatu hal seperti apa yang kalian nyaman dan mau di situ, minat kalian apa gitu, semangat, lakukan yang terbaik dan harus selalu bahagia. Yang pertama selalu bahagia. Iya dong. Gitu. Makasih Mayang. Thank you.